Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Puji Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini untuk bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari sebelumnya kita mengambil sikap berdoa, kita berdoa supaya Roh Kudus juga hadir di dalam kehidupan kita semua. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan beri buat kami saat ini untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, Engkau ada di sana Tuhan. Menjangkau setiap kami, Engkau mempersiapkan pikiran dan hati kami, sehingga kami terfokus kepada firman-Mu, dan kami semua boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Jagat hiburan kita beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan berita-berita tentang artis-artis atau orang-orang terkenal yang bunuh diri. Ya. Contohnya ada tokoh dari India, ya, namanya Sai Prasan. Ya, dia adalah seorang artis India yang sangat terkenal. Dia mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun yang menghabisi nyawanya. Menurut beritanya, Sai diduga mengalami kesepian yang amat berat. Nah, saking merananya, saking kesepiannya, ia memilih untuk membunuh dirinya. Dan bukan hanya Sai Prasan, tapi di artis-artis Hollywood, artis-artis yang terkenal, ada beberapa di antara mereka yang juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kesepian, depresi, kemudian mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Sebut saja seperti artis Korea Jong Hyun, ya. Ada artis juga yang lain yang sangat terkenal seperti Robin Williams, Tommy Page, Alexander McQueen, dan masih banyak deretan panjang nama-nama yang lain, ya. Ada seorang psikolog yang bernama Rosalina Ferraudi yang mengatakan begini, bahwa para selebritas kerap kali disalahpahami. Mereka dianggap punya segala-galanya, padahal hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja, sehingga hidup mereka penuh dengan kehampaan. Selebritis besar mati bunuh diri karena mereka merasa sendiri. Nah, ada satu survei yang juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang bunuh diri. Penyebabnya karena apa? Karena mereka merasa kesepian. Ya, jadi rasa kesepian ini dapat membuat seseorang menjadi depresif, sehingga akhirnya mereka terjerumus menjadi pecandu alkohol, pecandu pornografi, kemudian drugs, dan kemudian bunuh diri. Ternyata kesepian bisa dialami oleh siapa saja, bahkan oleh para selebritas dunia. Ya. Mungkin kita menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang sempurna. Ya. Namun ternyata di balik kesempurnaannya, di balik kehingar-bingarannya, seolah-olah hidupnya yang menyenangkan, ternyata ada rasa kesepian yang membahayakan. Ya. Lalu apa sih sebetulnya kesepian itu dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menang terhadap kesepian? Nah, saya sudah coba mencari apa sih sebetulnya definisi dari kesepian. Jadi kesepian sebetulnya adalah emosi kompleks dan biasanya tidak menyenangkan yang merupakan respon dari isolasi. Kesepian biasanya menyangkut perasaan cemas karena kurangnya koneksi atau komunikasi dengan makhluk lain. Bahkan dalam tahap tertentu, kesepian bisa dirasakan bahkan ketika kita berada di tengah-tengah banyak orang. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Siapa yang sudah isolasi diri? Waduh, banyak ya di antara kita semuanya hari-hari ini dengan jargon yang sangat terkenal, stay at home. Banyak orang merasa bahwa mereka mulai rindu untuk terkoneksi dengan orang-orang lain, rindu berhubungan dengan orang-orang di luar sana. Bosan di rumah cuma sama keluarga inti saja, bulet aja di dalam rumah, ya. Mungkin satu keluarga ada 4 orang, ya itu aja, ya. Semua mulai merasa butuh orang lain. Biasanya keluar ke sana kemari, ketemu sama teman-teman, ketemu sama tetangga-tetangga, jalan ke mall, lihat tingkah laku manusia yang lain, ya. Itu menjadi hal yang menyenangkan. Tetapi kini ketika kita harus ada di rumah karena wabah COVID-19 ini, kita mulai merasa kesepian.
Dan yang lebih menyakitkan lagi, mungkin karena bukan hanya rasa kesepian, karena kebutuhan hidup yang semakin mendesak, kita mulai merasa stres, merasa depresi. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita bisa mengatasi perasaan-perasaan ini? Di dalam 1 Raja-Raja ayat 1-8, ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita akan baca 1 Raja-Raja ayat 1 sampai yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati. Katanya, Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia terbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, ayat yang kita baca tadi mengisahkan tentang Nabi Elia. Siapa yang tidak kenal Nabi Elia? Wow, saya pikir kita semua kenal. Dari kita sekolah minggu kita sudah mendengar kisah-kisah kehebatannya, bagaimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang sangat besar dan fenomenal. Namun pada bagian yang kita baca tadi, Nabi Elia pun mengalami rasa depresi. Dia sampai bilang, "Cukup Tuhan, ambillah nyawaku ini." Dia rasanya ingin mati karena perasaan-perasaan di dalam dirinya. Sebetulnya apa yang dialami oleh Elia? Elia pada waktu itu, pada waktu kisah ini ditulis, dia baru saja selesai melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Ia mengalahkan nabi-nabi palsu, yang disuruh Isabel melalui Ahab untuk melawan Elia. Bahkan Elia menangkap 450 nabi-nabi palsu itu dan menyembelih mereka semua. Saudara bisa baca kisahnya itu di dalam pasal 18 ayat 22, ayat 40 Namun justru setelah keberhasilan itu, Elia merasa takut. Ayat yang ketiga dinyatakan bahwa dia merasa takut. Mengapa? Karena ada ancaman dari Isabel. Padahal siapa Isabel? Isabel adalah yang sudah dikalahkannya, wanita yang sudah dikalahkannya. Elia, sang nabi besar itu, mengalami ketakutan. Ia mengalami ketidakstabilan di dalam dirinya. Boleh dikatakan ia mengalami stres dan dia merasa tidak berdaya dalam hidupnya. Mengapa? Karena ia merasa sendiri dan ingin mati. Karena dia sudah melihat bahwa Isabel menangkapi nabi-nabi Allah yang lain. Dia kemudian merasa sendiri dan berkata, "Tinggal aku Tuhan, tinggal aku." Bahkan perasaan kesepian dan kesendirian ini diungkapkannya berkali-kali. Saudara bisa baca itu di dalam mulai dari pasal 18 ayat 22, kemudian 19 ayat 10, ayat 14 itu ada semua bahwa dia menyatakan dirinya merasa kesepian. Dia mengungkapkan kesendiriannya berkali-kali. Kesepian ternyata memang sangat berbahaya. Merasa sendiri merupakan suatu kebahayaan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bisa mengalahkan itu. Kalau Tuhan sudah menolong Elia terlepas dari perasaan itu, maka Tuhan pun sanggup menolong kita.
Saya mau bagikan kepada kita semua hari ini 4 cara bagaimana kita bisa mengatasi kesepian di dalam hidup kita. Yang pertama adalah milikilah relasi yang kuat dengan Tuhan. Coba ulang bersama-sama dengan saya. Milikilah relasi yang kuat dengan Tuhan. Nah, dosa di dalam hidup kita menyebabkan kita memiliki hubungan yang terputus dengan Allah. Hubungan yang terputus dengan pencipta kita. Dan dosa membuat ruang hampa di dalam hati kita. Dan ruangan itu adalah satu ruangan kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun juga. Entahkah itu uang atau materi. Seperti ada lagu sekolah minggu ya, hidup tanpa Yesus seperti apa? Seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Nah, kekosongan di dalam hati kita yang menyebabkan kita mengalami kesepian. Nah, kebanyakan dari lubang kosong itu tidak dapat diisi oleh apapun ya, dengan materi atau kekayaan, dengan jabatan, dengan posisi kita, atau dengan segala hal yang dunia ini tawarkan. Kekosongan di dalam hati kita akibat terputusnya hubungan kita dengan Tuhan hanya bisa diisi dengan hal-hal yang bersifat rohani ya. Karena ini adalah sifatnya rohani, maka yang dapat mengisinya hanyalah Tuhan sebagai pencipta kita. Roh kita mendambakan keintiman dengan roh Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menghembuskan rohnya kepada kita. Nah, roh yang dititipkannya kepada diri kita, itu dia merindukan roh penciptanya. Oleh karena itu, milikilah relasi yang kuat dengan Tuhan agar roh di dalam diri kita menjadi bersukacita. Bangunlah relasi yang kuat dengan Tuhan melalui waktu pribadi kita dengan Tuhan, melalui saat teduh, ya, melalui mesbah keluarga. Seperti hari-hari ini ya, sangat susah bagi kita untuk beribadah. Mungkin kita merasa aman dan kita sangat ingin sekali beribadah. Saya juga merasa demikian. Wah, sepertinya aman, kita bisa mau beribadah. Tapi kita dibatasi oleh banyak hal. Dibatasi dengan kepentingan orang-orang yang lain supaya mereka juga sehat. Kita juga dibatasi oleh himbauan-himbauan dari pemerintah. Karena itu kita tetap tidak bisa melakukan ibadah untuk saat ini. Namun sekalipun kita tidak bisa beribadah, justru waktu ini adalah waktu yang menantang bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mendirikan mesbah-mesbah di rumah-rumah kita. Mungkin kita bisa lihat, gereja kalah sama virus corona. Tapi bagi saya bukan. Justru hari-hari ini kita bisa melihat bahwa mesbah Tuhan tidak hanya ada di gereja, tetapi mesbah Tuhan bisa dibangun di dalam setiap keluarga demi keluarga. Dan semakin banyak mesbah yang dibangun. Saya berharap kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini, kita justru akan semakin bersemangat untuk memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Bangun mesbah di rumah kita, bersama dengan keluarga kita maupun pribadi kita sendiri. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kesepian di dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan ayat 11b dan 13. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, Elia sedang bersembunyi, melarikan diri. Namun ketahuilah bahwa Allah ada bersama dengan Elia. Mungkin bagi kita selalu merasa bahwa Allah itu hadir ketika hal-hal besar terjadi. Ya. Mungkin Allah hadir ketika tsunami, atau Allah hadir menyatakan dirinya ketika ada gempa bumi, baru kita menyadari Allah hadir. Atau kita menyadari ketika kita beribadah,
kemudian kita merasakan suasana Roh Kudus, semuanya mulai bahasa roh, dan kemudian kita menyadari bahwa Allah hadir di situ. Ketahuilah bahwa melalui ayat yang kita baca tadi, ayat 11b sampai 13, kita tahu bahwa Tuhan tidak hadir waktu ada gempa. Tuhan tidak hadir waktu ada api. Maksudnya apa? Tetapi justru pada angin sepoi-sepoi Allah hadir. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah hadir di dalam segala kondisi di dalam hidup kita. Allah ingin mengajarkan kepada Elia bahwa Allah tidak hanya hadir ketika Elia mengalahkan nabi-nabi palsu itu, namun ketika dia merasa terpuruk, merasa sendiri, merasa kesepian dan tidak mampu, Allah hadir di sana. Allah kita selalu hadir di dalam setiap kondisi hidup kita. Cara kedua mengatasi kesepian dalam hidup kita, yakinkan diri kita, ingat selalu bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu ada buat kita. Dalam kondisi hidup apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Manusia boleh meninggalkan kita, orang tua, pasangan, keluarga, teman, rekan, kenalan, tapi ingatlah bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Kita bisa datang kepada Dia kapanpun kita mau, karena Dia selalu hadir, karena Dia selalu siap dengan tangan yang terbuka untuk memeluk kita dan menyambut kita. Saya menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang berat, hari-hari yang susah bagi kebanyakan kita. Namun ketahuilah, Allah ada di sana. Ketika kita tidak punya beras lagi untuk makan keluarga kita, Allah hadir di sana, dan Dia sanggup menolong kita. Dalam masa-masa pandemi ini, ketika kita seolah sendiri dan terpuruk, ingatlah selalu bahwa Tuhan hadir dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, mari kita baca Roma 8 ayat 28. Wah, ini sepertinya jemaat sudah hafal ayat ini ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Nah, yang ketiga, bagaimana kita dapat mengatasi kesepian di dalam kehidupan kita adalah kita perlu tahu bahwa rencana Allah itu indah buat kita. Ya, Allah memilih kita untuk berada di suatu tempat yang susah. Mungkin pemikiran kita seperti itu, namun Ia tahu bahwa disitulah Dia bisa menjumpai kita. Disitulah Dia tahu bahwa disitu ada biji matanya, ada milik kepunyaannya. Ia yakin bahwa kita bisa mengatasi semua masalah ini. Saya percaya bahwa manusia dilengkapi dengan kemampuan untuk beradaptasi, ya. Kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan segala keadaan yang ada. Nah, ingatlah selalu bahwa di atas semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Mungkin saat ini kita ditaruh dalam situasi seperti ini, di masa corona yang semuanya serba susah, ya. Mau kerja susah, mau cari makan susah, di rumah saja bosan susah, ya. Pengen keluar, pengen ini dan itu, dan semuanya serba terbatas. Namun yakinlah selalu bahwa ada rencana besar di balik semua ini. Ada rencana Tuhan yang indah. Yakinlah selalu bahwa ada pelangi di balik hujan, dan selalu ada hal baik yang Tuhan kerjakan di balik semua yang mungkin kelihatannya sulit bagi kita. Mungkin kemarin-kemarin ketika tidak ada pandemi ini, kita merasa bahwa mau pergi ke gereja kok malas gitu. Mau pergi ke gereja masih ada minggu depan, masih bisa ketemu lagi, akhirnya bonus ke gereja. Atau kita hadir di dalam ibadah dan kita merasa biasa-biasa aja. Namun melalui masa ini, ketika kita lama tidak bisa beribadah bersama, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, mulai ada kerinduan, rasa menghargai persekutuan dengan Tuhan, rasa menghargai dan rasa rindu untuk boleh ada di rumah Tuhan.
waktu ini bagi Tuhan mungkin adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat perlu Dia lakukan supaya kita sebagai anak Tuhan, kita belajar menghargai kehadiran, kita belajar untuk semakin setia kepada Tuhan, menghormati hari-hari ibadah Tuhan. Ingatlah selalu bahwa apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Dia punya rencana yang indah. Kalau mungkin saat ini kita merasa pergumulan kita berat, ketahuilah bahwa Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita, sehingga kita bisa melihat jalan hidup ke depan yang ternyata Tuhan bangun semua itu untuk kebaikan hidup kita. Sayangnya kita hanya melihat hidup kita sebagai satu titik, dan Tuhan melihat hidup kita secara lebih luas. Dia melihat hidup kita dengan jalan-jalannya, dengan pilihan-pilihan kita, dan Dia tahu bisa jadi di depan sana ada jurang atau ada kesulitan yang lebih besar. Karena itu Dia izinkan kesulitan ini, Dia izinkan pandemi ini, Dia izinkan permasalahan demi permasalahan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima kebaikan Dia, supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang mungkin buruk bagi hidup kita, supaya kita terlewatkan dari segala sesuatu yang mungkin jauh lebih buruk daripada apa yang bisa kita bayangkan. Ingatlah bahwa Allah adalah pemegang kendali hidup kita. Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu kita perlu yakin dan percaya kepada rencananya yang indah buat hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara kita mengatasi kesepian dalam hidup kita adalah milikilah relasi yang sehat dengan sesama. Milikilah relasi yang sehat dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Bahwa berdasarkan hal itu manusia membutuhkan sesamanya. Manusia membutuhkan makhluk yang lain untuk boleh berelasi, dan patut diakui bahwa ketika berinteraksi dengan sesama manusia, kemudian mereka membangun satu hubungan yang baik, ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kalau ada relasi yang tidak baik, kemudian akhirnya terjadi percecokan, ya, kemudian terjadi gesekan dan berpotensi untuk merusak relasi itu. Namun ketahuilah bahwa kita semua butuh relasi, kita butuh sesama kita. Karena itu kita perlu memiliki relasi yang sehat dengan sesama. Bila kita mendasari hubungan kita, relasi kita dengan kasih, maka kita akan bisa menjaga relasi yang sehat dengan sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan beribadah, dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan untuk Allah, membangun hubungan pribadi dengan Allah seperti yang tercantum dalam poin 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, kasihilah sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri, ya. Artinya bahwa Tuhan mau kalau kita mengasihi diri kita, maka kita juga mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, ya. Tuhan mau kita mengasihi orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita, demikian juga kita memperlakukan itu kepada orang lain. Kalau kita mau dihargai, maka kita juga mau menghargai orang lain. Kalau kita mau diampuni, maka kita juga mau mengampuni orang lain. Kalau kita mau dikasihi, maka kita juga mau mengasihi orang lain. Kalau kita mau dipedulikan, maka pedulikan juga orang lain. Kalau kita mau menerima kemurahan, maka jadilah orang yang murah hati. Tuhan mau bahwa kita semua memiliki relasi yang sehat dengan sesama. Namun kita tahu bahwa hari-hari ini banyak relasi-relasi yang tidak sehat. Hubungan antara suami istri yang tidak sehat, hubungan di dalam keluarga yang tidak sehat antara orang tua dengan anak, atau dengan sesama rekan kita. Saya sedang berpikir bahwa pandemi ini pada akhirnya menolong kita semua untuk lebih menghargai orang lain, ya. Selama ini, mungkin selama 5 minggu ini kita berada di rumah, ketemunya dengan orang-orang itu saja, dengan keluarga kita. Namun kemudian ada sesuatu yang baik yang sedang terbangun, ya. Relasi di dalam keluarga kita sendiri. Kalau relasi di dalam keluarga kita sudah sehat, terbangun, kita bisa siap dengan relasi yang di luar. Saya merasa bahwa pandemi ini Tuhan juga sedang ingin melakukan pemulihan hubungan dengan
memperbaiki hubungan antara suami dengan istri, memperbaiki hubungan antara orang tua dengan anak, dan juga relasi dengan yang lain. Ada seorang teman saya yang lama karena pandemi tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Kemudian dia menyatakan bahwa dia rindu dengan temannya. Yang dirindukan siapa? Justru adalah teman-teman yang sering menyakiti hatinya. Orang-orang yang mungkin pernah menjengkelkan dia. Dia berpikir bahwa mungkin suatu saat nanti tidak ada kesempatan bahwa dia akan bertemu dengan orang ini. Akhirnya apa yang dia bisa lakukan sekarang dia lakukan. Dia telepon orang itu, kemudian ngobrol, dan relasi menjadi baik kembali. Usahakan selalu memiliki relasi yang baik dengan sesama kita. Di masa pandemi ini, ada banyak orang sedang berkumpul dengan begitu banyak masalah yang kompleks dalam hidup mereka, juga masalah relasi. Karena itu, mari bersama-sama kita akan perbaiki relasi kita dengan sesama kita. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati saudara, ada relasi-relasi yang tidak baik. Ini waktunya kita membangun dan memperbaiki relasi-relasi yang ada. Ternyata kehadiran orang lain mungkin yang menyakiti kita, ternyata penting juga. Ya. Dan setiap orang, setiap pribadi yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita memiliki kesan tersendiri, ya. Memiliki makna tersendiri dalam hidup. Dan ketika itu hilang, ketika itu tidak ada, maka diri kita sendiri akan menyadari bahwa kita membutuhkan mereka. Mari sungguh-sungguh kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga relasi dengan sesama kita tetap sehat. Bagaimana kita bisa menjaga relasi kita? Bukankah sekarang kita sedang stay at home, kita nggak bisa ketemu sama banyak orang gitu. Tuhan sudah menyediakan berbagai macam sarana. Seperti saat ini, relasi antara jemaat tidak bisa bertemu, antara gembala dengan jemaat tidak bisa bertemu. Lalu bagaimana? Tuhan sudah menyediakan kepada kita semua fasilitas yang banyak yang bisa kita manfaatkan dengan teknologi-teknologi yang ada. Kita bisa membangun relasi dengan banyak hal. Hari-hari ini kebutuhan internet sangat naik ya, karena nampaknya itu menjadi salah satu cara bagaimana kita tetap terkoneksi dengan orang lain. Jangan keadaan ini kemudian membuat kita terpuruk, merasa sendiri dan di rumah saja terus tanpa berhubungan dengan orang lain. Temukan cara-cara yang kreatif bagaimana kita bisa menemukan relasi yang baik dengan teman-teman kita. Kita bisa kok masih punya relasi yang baik dengan teman kita walaupun nggak ketemu secara langsung. Ya. Kita masih bisa pakai Zoom, masih bisa pakai video call, ya. Masih bisa lihat mukanya sambil hahaha gitu ya. Masih bisa melakukan banyak hal dengan itu semua. Teknologi sangat menolong kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membangun relasi yang sehat dengan sesama. Saya berharap bahwa kita semua hari-hari ini akan menjadi sehat secara rohani. Saya berharap bahwa kita semua akan terlepas dari rasa kesepian, tidak berarti, sendiri, ditinggalkan, merasa depresi, stres, tidak mampu dan ingin bunuh diri. Kita harus bisa mengatasi itu semua. Bagaimana caranya? Yang pertama, miliki relasi yang sehat dengan Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah selalu hadir. Yang ketiga, yakinlah selalu bahwa Allah punya rencana yang indah. Yang keempat, milikilah relasi yang sehat dengan sesama. Amin buat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa dimanapun saudara berada hari ini. Di rumah saudara bersama dengan keluarga atau saudara sedang sendiri, ambillah waktu sedikit untuk kita merenung tentang firman Tuhan hari ini. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini yang sedang merasa kesepian dan merasa tidak mampu menghadapi keadaan ini, yang sudah seperti Elia dan berkata, "Cukup Tuhan, lebih baik aku mati saja." Taruh tangan kananmu di sebelah kiri dada. Saya rindu untuk berdoa bagi kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka yang sedang menaruh tangannya di dada,
Mereka sedang menyatakan bahwa dirinya sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Dan dia menyadari bahwa tanpa Engkau dia tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau datangi mereka. Datangi mereka saat ini, peluk mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan bahwa Engkau sedang merenda sesuatu yang indah bagi kehidupan mereka. Hambamu berdoa kiranya hari ini Tuhan kekuatan turun, penghiburan, sukacita, dan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan curahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan. Hambamu juga berdoa bagi setiap pemirsa dimanapun berada. Tuhan juga tolong mereka semua, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga mampukan mereka menghadapi masa-masa ini bersama dengan Engkau, mengatasi masalah kesepian, kesendirian, perasaan tidak mampu, depresi, stres. Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan hari-hari ini. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Dan Engkau menolong mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami kemurahan demi kemurahan, mengalami berkat demi berkat bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu hari ini. Ketika kami lemah, kuatkan kami, ingatkan kami kembali melalui firman. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin.